single dashes atau tanda hubung tunggal. We use single dashes to offset information within a sentence when either a complete sentence or a list of items is inserted into the main sentence, providing we convey the speaker's intent and the sentence outside the dashes would still flow if the text between the dashes were removed. Kami menggunakan satu tanda hubung untuk mengimbangi informasi dalam sebuah kalimat saat kalimat lengkap atau daftar item atau daftar barang ya dimasukkan ke dalam satu kalimat utama. Asalkan kami menyampaikan maksud pembicara dan kalimat di luar tanda hubung akan tetap mengalir jika teks di antara tanda hubung tersebut dihapus. Sekali lagi, kami menggunakan satu tanda hubung untuk mengimbangi informasi dalam sebuah kalimat saat kalimat lengkap atau daftar item dimasukkan ke dalam kalimat utama. Asalkan kami menyampaikan maksud pembicara dan kalimat di luar tanda hubung akan tetap mengalir jika teks di antara tanda hubung tersebut dihapus. Place a space before and after each dash. Tempatkan atau berikan spasi sebelum dan setelah tanda hubung. Contohnya, as soon as we go to the bookstore, tanda hubung atau dash, there are several of them down the street alone. We can go home. Begitu kita pergi ke toko buku, ada beberapa di antaranya di jalan itu sendirian. Kita bisa pulang. Nah, gitu ya. Jadi ini maksudnya adanya informasi dalam sebuah kalimat saat kalimat lengkap atau daftar item dimasukkan ke dalam kalimat utama. Dan supaya atau asalkan agar kami dapat menyampaikan maksud pembicara dan kalimat di luar tanda hubung akan tetap mengalir jika teks di antara tanda hubung tersebut dihapus. Begitu ya. Nah, di sini there are several of them down the street alone. Ini ada informasi tambahan dalam sebuah kalimat utama lengkap. Kalimat utama lengkapnya itu yaitu as soon as we go to the bookstore, we can go home. Nah, yang ini ada tambahan kalimat ini. There are several of them down the street alone. Jadi di sini harus pakai dash di antara bookstore sebagai akhir kalimat utama yang pertama dan there sebagai kalimat tambahan yang merupakan informasi tambahan pada kalimat utama ini. Sampai alone sebelum we can go home. Begitu ya. Dan diberi spasi ya di antara kata dan dash ini. Gitu. Oke. Kalimat kedua, we talked to 3 major tech company founders. Bill Gates of Microsoft, Sergey Brin of Google, and Steve Jobs of Apple about what they feel made those companies succeed. Kami berbicara dengan 3 pendiri perusahaan teknologi besar, Bill Gates dari Microsoft, Sergey Brin dari Google, dan Steve Jobs dari Apple, tentang apa yang mereka rasakan membuat perusahaan tersebut berhasil. Nah, begitu. Di sini kata atau informasi bisa juga kalimat, bisa juga frase, informasi tambahan ya, yaitu Bill Gates dari Microsoft, Sergey Brin dari Google, dan Steve Jobs dari Apple. Bill Gates of Microsoft, Sergey Brin of Google, and Steve Jobs of Apple. Ada informasi tambahan di dalam kalimat utama yang lengkap. Harus ada dash. Nah, yang ini. Dash di antara 2 kalimat yang diselipi itu. Tapi, if the additional information is neither a list nor a complete sentence, use commas rather than dashes. Jika informasi tambahannya bukan daftar atau kalimat lengkap, gunakan koma daripada tanda hubung. If the surrounding sentence would not be cohesive if you removed the additional information, treat it as a false start. Jika kalimat di sekitarnya tidak akan kohesif dan jika Anda menghapus informasi tambahan, perlakuan itu sebagai awal yang salah. Contohnya, kalimat 1, as soon as we go to the bookstore, which is down the street, we can go home. Nah, kalimat ini secepatnya
Kami pergi ke toko buku itu yang ada di bawah jalan itu. Kemudian kami dapat pulang. Nah, di sini yang dimaksud dengan kalimat lengkap adalah informasi kalimat lengkap atau bukan item atau bukan daftar barang, yaitu which is down the street. Jadi tidak usah pakai dash di sini atau tanda hubung, tapi gunakanlah koma setelah atau di antara dua kalimat lengkap itu. Contoh yang kedua, the teacher, who is obviously really smart, thought my idea was inventive. Guru yang jelas sangat pintar menganggap ide saya inventif. Contoh kalimat ketiga, as soon as we go to the bookstore, beri double dash, there are several of them down the street alone. After the store, we can go home. Sesegera mungkin saya pergi ke toko buku. Yang di sana ada beberapa dari mereka yang berada di jalan ini nampak sendirian. Setelah toko itu, kami dapat pulang. Nah, di sini pakai double dash ya. Bukan koma, bukan single dash. Nah, itu pembahasan untuk single dash atau tanda hubung tunggal. Dan informasi tambahan untuk single dashes ini digunakan pada informasi tambahan yang berupa kalimat lengkap atau frase yang berupa daftar. Sedangkan yang koma saja, informasi tambahannya merupakan anak kalimat ya. Seperti ini, which is down the street. Itu kan bukan kalimat lengkap, melainkan klausa atau anak kalimat. Ada cirinya ini who dan ada cirinya ini which dan who. Sedangkan pada ini kalimat lengkap ini ada 3 kalimat di sini, yang 2 merupakan kalimat kesatuan, yang satunya yang di tengah, yang diselipkan yang merupakan informasi tambahan, itu merupakan kalimat lengkap. Dan contoh yang kedua, ini merupakan daftar yang berupa frase. Begitu ya untuk single dash.